A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa ma tara fi halqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, untayan rasa syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Sang Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang agung, Tuhan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Tuhan yang senantiasa memberikan limpahan karunia nikmatnya untuk kita semua. Nikmat yang tidak pernah bagi kita bisa menghitung-hitung nikmat Allah tersebut. Ketika kita bersyukur, maka insya Allah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah tambah untuk kita semua. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukur atas nikmatku, kata Allah, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku untuknya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita, keistiqomahan dalam kebaikan, keistiqomahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan keistiqomahan untuk senantiasa cinta dan membersamai diri kita dengan Al-Qur'an-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat seiring salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan, tercurahkan, tersanjungkan kepada junjungan baginda agung kita, sang suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang agung yang patut kita contoh dalam kehidupan kita semua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh yang baik yang patut kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayah bunda, anak-anak soleh dan soleha, baik PAUD, TK, SD, dan rumah tafis Rodatun Nakiyah. Alhamdulillah, kita masih bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang Allah nilai dengan limpahan pahala yang sangat banyak. Karena Ramadan kita adalah Ramadan yang berbeda dengan Ramadan sebelumnya, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga diri kita dan membersamai kita dengan kesehatan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayah bunda serta anak-anak soleh dan soleha semuanya, tentunya kita menginginkan agar diri kita, agar keluarga kita, agar orang tua kita itu senantiasa mendapatkan keberkahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar keluarga kita senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan hidup dari Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mendapatkan bagaimana diri kita bisa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah dengan cara senantiasa menjalankan semua perintah-perintah Allah
dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kewajiban mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia ini, salah satunya adalah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah beribadah kepadaku. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan Allah, seumpama kita ingin keluarga kita adalah keluarga yang mendapatkan berkah dari Allah, jangan sekali-sekali kita meninggalkan ibadah wajib kita berupa sholat 5 waktu. Karena ini adalah bekal hidup kita, bekal keberkahan utama dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Oleh karena itu harus senantiasa kita jaga, jangan sampai kita melalaikannya, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu tersebut. Yang kedua, ayah bunda serta anak-anak soleh dan solehah semuanya, agar kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberkahan hidup, yang harus kita senantiasa lakukan adalah dengan cara zikrullah, dengan cara mengingat-ingat Allah, menyebut asma Allah, dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni wa askurkum wa askurni fala takfurun. Hendaklah engkau menyebut dan mengingat aku, kata Allah, maka niscaya aku akan menyebut dan mengingat engkau pula, dan janganlah engkau kufur atas nikmatku. Oleh karena itu, ketika kita berzikir kepada Allah, maka diri kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Kita tidak akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena lisan kita, lidah kita senantiasa kita basahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat zikrullah. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang yang senantiasa terbiasa untuk zikrullah. Yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, taubat, memohon ampun kepada Allah itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk sosial, maka tentunya dalam keseharian kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin walaupun tidak kita sengaja kita telah melukai hati orang lain dan sebagainya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua untuk memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada kelalaian, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah dengan beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat pada hari itu. Dan yakinlah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Ayah bunda serta anak-anak semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan senantiasa gemar untuk mencari ilmu agama. Dalam menuntut ilmu, anak-anak semua, kita tidak mengenal kata pensiun. Tidak ada istilah kenal berhenti untuk menuntut ilmu, itu tidak ada. Mengapa demikian? Karena menuntut ilmu
itu dari kita lahir sampai kita meninggal dunia, sampai kita sakaratul maut pun kita masih membutuhkan ilmu, terutama adalah ilmu agama. Oleh karena itu, untuk anak-anakku semua, mari kita bersama-sama untuk senantiasa bersemangat menggelorakan ilmu-ilmu kebaikan ini dengan senantiasa semangat untuk belajar. Dengan belajar maka insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan akan menjadikan sebuah keberkahan dalam kehidupan kita semua. Jangan sekali-kali kita merasa sombong, kita telah menjadi orang yang pandai, kita telah menjadi orang yang pintar. Jangan pernah sombong akan hal tersebut. Karena sesungguhnya ilmu dunia itu akan menghantarkan kita sukses hanya untuk dunia saja. Tetapi insya Allah dengan kita membekali diri kita dengan ilmu agama, maka yang akan kita dapatkan adalah bagaimana dunia bahagia dan akhirat kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diajarkan oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW di dalam menuntut ilmu, maka ada dua aspek yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah aspek akhirat dan yang kedua adalah aspek dunia. Mengapa aspek akhirat kita dahulukan? Karena insya Allah ketika kita mengejar Allah, ketika kita menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan menolong kita sehingga ada istilah dunia bahagia dan di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan adalah dengan cara mencintai Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita semua. Dengan membiasakan diri kita untuk cinta dengan Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, dan mengamalkannya, maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang lurus. Dalam Al-Quran itu merupakan petunjuk dalam kehidupan kita. Ketika kita membeli handphone, ketika kita membeli sepeda motor, maka di situ ada petunjuk penggunaannya. Ketika kita membacanya satu persatu secara perlahan, maka insya Allah apa yang terjadi dalam permasalahan dunia itu akan Allah Subhanahu wa taala selesaikan dengan Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua senantiasa Allah dekatkan dengan Al-Quran. Yang mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang senang dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, dan menjadi hafiz Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ayah bunda serta anak-anak soleh dan soleha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, motivasi untuk kita semua untuk menjadi hamba-hamba Allah, pribadi-pribadi Allah Subhanahu wa taala yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.